Assalamualaikum semua Assalamualaikum semua rekan-rekan. rekan. Ingin mempresentasikan hasil dari data yang telah kami kumpulkan dengan nama saya Lukman Hagi, NPM 2023-44-5089 dari Universitas Indah PGRI. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari data kuantitatif Kota Jogja dan Purwokerto. Dari data yang telah didapat, Kota Purwokerto terdapat 5 faktor yang menjadi penilaian, yang di mana harga tanah di Purwokerto adalah 1.750.000.000. Biaya upah tenaga kerja adalah Rp2.338.410. Biaya listrik adalah Rp16.944.988. Lalu biaya telepon dan internet adalah Rp2.000.000. Lalu jumlahnya adalah Rp1.771.283.398. Lalu untuk kota Jogja adalah Rp3.410.500. Biaya upah tenaga kerjanya adalah Rp2.330.263. Lalu biaya listriknya adalah Rp16.944.988. Lalu biaya telepon dan internet adalah Rp2.001. Dengan jumlah total adalah Rp3.431.775.252. Saya Rafli Hidaya dengan NPM 2023445074. Di sini saya akan menjelaskan data penilaian kuantitatif Solo, Cilacap, dan Magelang. Harga tanahnya sebesar Rp1.134.900.000. Untuk biaya upah tenaga kerjanya sebesar Rp2.416.560. Dan biaya listriknya sebesar Rp16.944.988. Dan biaya telepon dan internetnya sebesar Rp2.002. Dan total jumlahnya adalah Rp1.156.261.550. Dan untuk harga tanah Cilacap sebesar Rp4.625.000. Biaya upah tenaga kerjanya sebesar Rp2.640.247. Biaya listriknya sebesar Rp16.944.098. Untuk biaya telepon dan internetnya sebesar Rp2.003. Dan jumlahnya sebesar Rp4.646.585.238. Dan untuk harga tanah Magelang sebesar Rp3.300.000. Biaya upah tenaga kerjanya sebesar Rp2.467.478. Untuk biaya listriknya sebesar Rp16.944.988. Untuk biaya telepon dan internetnya sebesar Rp2.004. Dan dengan total jumlah Rp3.321.412.470. Saya Wahyu Chandra Saputra dengan NPM 2023-44-5044 ingin mempresentasikan hasil penilaian kuantitatif. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, maka analisis adalah Kota Solo memiliki biaya dengan total terendah, yaitu sekitar Rp1.156.261.550. Nilai ini juga mencakup faktor utama seperti harga tanah, upah, tenaga kerja, biaya listrik, serta biaya telepon dan internet. Dibandingkan dengan kota lain seperti Purwokerto, Jogja, Cilacap, dan Magelang, Solo menawarkan efisiensi biaya yang signifikan, terutama karena harga tanah dan biaya operasional yang lebih rendah. Dengan mempertimbangkan faktor yang biayanya lebih efisiensi tersebut, Kota Solo dipilih sebagai lokasi paling ideal untuk membangun perusahaan karena mampu meminimalkan pengeluaran awal, serta dapat memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang untuk kegiatan industri. Perkenalkan, nama saya Presiden Paridi dengan NPM 2023-44-5096. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kualitatif. Untuk keterangannya, BS yaitu baik sekali didapat dengan 5 poin, B untuk baik didapat 4 poin, C yaitu cukup didapat 3 poin, K yaitu kurang didapat 2 poin, KS yaitu kurang sekali didapat 1 poin. Nah, di sini saya menjelaskan untuk daerah Purwokerto dan Jogja. Yang pertama, Purwokerto untuk peraturan atau regulasi daerah didapat baik, sumber air tawar didapat baik, dekat dengan supplier didapat baik, dekat dengan pasar itu cukup, ketersediaan dan kestabilan listrik baik, jaringan telepon dan internet baik, akses jalan raya dan tol cukup, adanya transportasi didapat baik, sikap masyarakat sekitar itu baik,
keamanan baik sekali, didapat jumlah 34 poin. Nah, untuk daerah Jogja, untuk peraturan dan atau regulasi daerah didapat baik sekali, sumber air tawar baik, dekat dengan supplier baik sekali, dekat dengan pasar baik sekali, ketersediaan dan kestabilan listrik baik, jaringan telepon dan internet baik, akses jalan raya dan tol baik, adanya transportasi baik sekali, sikap masyarakat sekitar baik sekali, keamanan baik sekali. Didapat jumlah 46 poin. Perkenalkan, nama saya Febrian Ardi Anggara dengan NPM 2023445078. Saya menjelaskan penilaian kualitatif dari Kota Solo sampai Magelang, yaitu peraturan atau regulasi daerahnya Solo baik sekali, sumber air tawar baik sekali, dekat dengan supplier baik sekali, dekat dengan pasar baik sekali, ketersediaan dan kestabilan listrik baik sekali, jaringan telepon dan internet baik, akses jalan raya dan tol baik, adanya transportasi baik sekali, sikap masyarakat sekitar baik sekali, dan keamanan baik sekali, dengan total skor yaitu 48. Dan Kota Cilacap yaitu peraturan regulasi daerahnya baik, sumber air tawar baik, dekat dengan supplier baik, dekat dengan pasar baik, ketersediaan dan kestabilan listrik baik sekali, jaringan telepon dan internet baik, akses jalan raya dan tol baik, adanya transportasi cukup, sikap masyarakat sekitar baik, dan keamanannya baik, dengan total skor 40. Dan Kota Magelang, peraturan regulasi daerahnya baik, sumber air tawar baik sekali, dekat dengan supplier baik, dekat dengan pasar baik, ketersediaan dan kestabilan listrik baik, jaringan telepon dan internet baik, akses jalan raya dan tol cukup, adanya transportasi baik, sikap masyarakat sekitar baik sekali, keamanan baik sekali. Dan jumlah total suara itu 42. Saya Nurul Aini dengan NPM 202344500036. Berdasarkan dari hasil penilaian kualitatif di atas, dari 5 kota yang sudah kami pilih di daerah Jawa Tengah, maka penilaian kualitatif kami jatuh kepada Kota Solo dengan perolehan skor paling tinggi yaitu 48, yang menandakan bahwa lokasi layak untuk didirikan sebagai pembangunan fasilitas industri. Selain itu, Solo juga memiliki regulasi daerah yang cukup mendukung dengan investasinya, serta ketersediaan air yang baik, listrik dan jaringan internet yang baik, serta akses transportasi yang cukup memadai dengan adanya jalan raya dan juga tol untuk dilalui oleh berbagai transportasi. Selain itu, Kota Solo juga termasuk kota yang dekat dengan daerah pasar dan juga pemasok, yang menjadi keunggulan yang strategis dan efisien untuk kami dirikan perusahaan dan juga untuk distribusi dan logistiknya. Kenalkan, nama saya Alifan Rahman. NPM saya 2023-4500076, dan di kali ini saya ingin menjelaskan untuk alasan kenapa terpilihnya dari lokasi yang akan kami bangun sebuah pabrik tersebut. Nah, untuk lokasinya sendiri, kita berdiri di Solo yang ada di Surakarta dengan titik koordinat yang sudah tertera yang ada di PPT tersebut. Nah, untuk lokasi yang akan terpilih, untuk lokasi pembangunan pabrik ini, kita berdasarkan untuk hasil penilaian dari kuantitatif dan kualitatif yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, Kota Solo lah yang menjadi lokasi yang terbaik untuk menjadi layak untuk membangun sebuah pabrik manufaktur yang akan kita buat nanti. Nah, Solo sendiri juga menawarkan total biaya yang paling rendah sebesar 1.1.156.261.550 perak, sehingga memberikan efisiensi ekonomi yang tinggi. Dan selain itu juga secara kualitatif, Solo juga memperoleh dengan skor yang tertinggi, yang itu sebesar 48. Nah, untuk menunjukkan dukungan lingkungan yang baik juga dan dukungan dari segi regulasinya, ketersediaan sumber daya dan akses transportasi yang memadai, dan serta dekat juga dengan pasar dan juga pemasok untuk pabrik tersebut. Ya, nah dengan demikian Solo menjadi tempat paling strategis karena mampu meminimalkan biaya yang akan kita bangun dan sekaligus juga meningkatkan efisiensi dari sebuah distribusinya dan tingkat daya saing industri, serta menjamin keberlanjutan kegiatan industri dalam jangka yang akan panjang. Perkenalkan, nama saya Adi Rabi Mantara dengan NPM 2023-445-00094. Saya di sini ingin menambahkan dan lebih detailnya kenapa lokasi Solo kami pilih untuk menjadi tempat atau berbangunnya pabrik kami yang bernama PT Novia Nusantara yang bergerak di bidang makanan. Perusahaan kami memilih Solo karena Solo merupakan tempat yang paling strategis dari kelima kota yang kita pilih. Dari kota Solo ini terdapat ada 580.000 jiwa yang tinggal di kota Solo, dan kota Solo merupakan daerah yang paling strategis dalam membangun bisnis, apalagi yang bersangkutan dengan makanan, karena kota Solo merupakan kota dengan wisatawan yang cukup besar, maupun wisatawan asing maupun wisatawan lokal, yang merupakan ajang untuk perusahaan-perusahaan yang membangun di sektor makanan itu membawa oleh-oleh khas Solonya. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.